Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Jadi saya mendokumentasikan video kali ini untuk bisa dilihat oleh saya di masa depan nanti bagaimana saya berbicara dulu. Jadi di tahun 2027 nanti saya sudah menjadi public speaker yang sangat jago. Ingat itu rahasia di masa depan, ingat video ini, ulang video ini 2 tahun yang akan datang. Jadi hari ini saya sudah belajar di dalam bukunya Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah suatu investor hebat, dia salah satu gurunya Warren Buffett dalam dunia investasi. Dan hal yang saya pelajari saat ini adalah Benjamin Graham bilang, satu investor yang defensif itu dia memberikan saran tentang kepada investor yang defensif. Ada 3 saran yang dia katakan. Yang pertama, pilihlah saham yang simple, jangan ribet-ribet. Lalu yang kedua, suatu investasi yang kita tanamkan itu terus memberi kepuasan secara emosional, psikologis, dan aritmatik. Seperti itu. Itu yang saya baca, walaupun saya belum memahami apa yang Graham bilang di situ. Lalu lanjut ke pelajaran kedua saya hari ini. Di pelajaran kedua saya belajar dari ternak uang. Nah, di situ menjelaskan salah satu permateri ternak uang menjelaskan ada karakteristik seorang investor. Ada 2, yang pertama itu ada investor, yang kedua ada trader. Nah, apa sih ini investor? Investor ini mengacu pada suatu investasi yang berorientasi pada jangka panjang. Lalu ada trader. Trader ini adalah suatu proses membeli dan menjual. Jadi orientasinya itu jangka pendek, bisa harian, bisa mingguan, seperti itu. Lalu bagaimana nih konsep-konsep trader, konsep-konsep investor. Jadi investor ini ketika dia menganalisis, dia lebih menganalisis pada fundamentalnya. Lalu juga dia mendapatkan passive income di dalam investasi ini. Lalu juga seorang investor itu sebelum membeli perusahaan mereka lihatnya dari value-nya dulu, bagaimana manajemennya diatur di situ, bagaimana labanya diatur. Jadi dia ngelihat benar-benar value nilai perusahaan tersebut sebelum dia membeli perusahaan tersebut. Lalu bagaimana sih si trader ini? Trader ini lebih ke bisa harian, bisa mingguan, bahkan 3 minggu atau sebulan gitu. Tapi mereka nggak sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun itu disebutnya apa teman-teman semua? Ya betul, disebutnya adalah seorang investor. Jadi trader ini dia jadikan suatu trading dalam entah itu investasi maupun kripto, dia menjadikan sesuatu itu menjadi aktif income-nya, bisa aktif sebagai aktif harian gitu. Dan para trader ini biasanya disebut dengan investor agresif, teman-teman semua. Jadi kebanyakan waktu mereka itu memantau chart. Jadi salah satu mekanismenya itu adalah technical analysis. Jadi dia di technical analysis ini biasanya mereka memantau chart, memantau harga, kapan mereka jual, kapan mereka beli, dan keputusan mereka itu diambil dari momentum dan price, dari harga. Jadi biasanya mereka beli di harga rendah lalu jual di harga tinggi. Dan mereka melihat chart sebagai emosional pasar, teman-teman semua. Lalu di pelajaran kedua saya akan membahas tentang kesalahan pemula dalam berinvestasi saham. Ada 3. Yang pertama, FOMO, fear of missing out. Apa sih itu FOMO? FOMO itu ketika seseorang merasa takut ketinggalan momentum, takut ketinggalan kereta. Nah, FOMO ini biasanya hadir ketika satu sosmed atau suatu perkumpulan membicarakan suatu aset. Nah, di sini mereka anjir, nih orang beli ini, dia juga pada beli semua. Oh, gue juga pengen beli lah gitu. Jadi biasanya mereka membeli sesuatu tanpa tahu apa dalam isi sesuatu tersebut. Nah, itu kesalahan yang pertama dalam investasi pemula. Lalu yang kedua, mereka tidak menerapkan money management yang baik, dan mereka juga tidak menerapkan diversifikasi terhadap aset-aset mereka. Nah, konsep manajemen ini biasanya mereka kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang baru turun gitu, baru mulai dalam berinvestasi saham, kesalahan mereka biasanya itu ketika mereka membeli satu aset, mereka FOMO, lalu mereka menyemplungkan semua uang mereka pada suatu aset tersebut.
tidak ada sistem DCA, tidak ada sistem menyicil. Mereka langsung uang mereka bam besar seperti itu. Lalu kesalahan ketiga, mereka tidak tahu apa yang dia beli. Mereka tidak tahu model bisnis seperti apa yang dia beli. Seperti itu teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya karena teman saya sudah datang memilih topik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.